Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini, kita masih diberi kesehatan yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Dari semua terah jiwa yang ada di Nusantara ini, mereka menjalankan titah untuk memberikan keyakinan, dan memberi angin pemahaman dari dalam, menggerakkan hati mereka, yang masih lupa dan lalai pada ajaran leluhurnya. Dan kini sudah mulai terfahamkan kembali, tanpa orang mempelajari, namun hati mereka mulai tergerak sendiri, tentang ajaran budi berwelas asih. Meski masih dalam keyakinan apa mereka, namun itu sudah baik dalam fase proses ini. Semoga akan semakin baik untuk menuntaskan ramalan leluhur Nusantara. Pada serat Joyoboyo yang meramalkan akan kembalinya masa keemasan, masa kembalinya jati diri Nusantara, dan masa kembalinya kejayaan Nusantara. Meski hanya sebagian kecil orang yang mempercayainya. Dan itu akan memang terjadi, karena ada orang-orang yang terpanggil jiwanya, yang terhubung dengan jiwa leluhur di masa lalu. Sebagai daulat, satria, Sri Kandi dan Panji-Panji leluhur Nusantara untuk sebagai yang terpilih mengawal, menata, mengembalikan, mewujudkan kejayaan terjadi. Mereka ada di penjuru negeri, dari segala kalangan. Satrio Piningit dan wanita utamanya keduanya memiliki kesamaan dalam kegagalan demi kegagalan, ketabahan, kelapangan, kesabaran atas hidupnya yang jauh dari keduniawian serta harta. Keduanya seakan-akan tenggelam dari dunia dan menjauh dari lingkungannya, mengarahkannya ke arah laku spiritual, untuk mengungkap semua misi dan titah amanahnya, dan mengemban tugas membawa umat manusia ke jalan yang benar, menyadarkan, memberi kedamaian, dan keselamatan dunia akhirat. Itulah tentang pasangan batin titisan sang raja dan sang ratu pada wadah barunya hanya generasi penerus raja yang memiliki istri batin. Keduanya raga baru memiliki kesamaan dari sifat, sikap, perasaan batinnya hingga pemikirannya, seperti satu jiwa dua raga. Keduanya memiliki kepedulian terhadap sesama makhluk sang pencipta kehidupan. Empati, simpati dan rasa welas asih satu rasa dari keduanya. Keduanya memiliki karisma wibawa bijaksana dalam ucapan, sehingga disukai para umat. Dan tidak luput juga dari iri dengki benci terhadapnya. Keduanya saling menguatkan dan bersama-sama menghadapi berbagai cobaan ujian dan derita dalam hidupnya. Keduanya dijauhkan dari keluarga bahkan tidak memiliki kasih sayangnya dari orang tua. Dan keduanya tidak memiliki perhatian dari saudara-saudaranya. Wadah yang benar-benar bersih hatinya, suci jiwanya. Keduanya memiliki kesamaan seperti dua raga satu jiwa, satu rasa, satu nasib, satu takdir, dan satu tujuan.
Keduanya sama-sama mempunyai kesamaan dan tugas yang sangat berat yang belum terselesaikan. Tanda-tanda suatu perjalanan hidup sang titisan dan ketika kebutuhan biologisnya akan merasakannya. Keduanya memiliki suatu ikatan batin yang sangat erat, saling mengasihi dan menyayangi, dan tiba-tiba terciumnya aroma wangi dari kedua raganya. Karena adanya kenyamanan dan cinta kasih yang tak pernah dirasakan sebelum-sebelumnya. Keduanya akan tumbuh spiritual yang mumpuni dan bisa membimbing orang-orang ke arah kebaikan dan memiliki kisah perjalanan hidupnya dan nasib yang hampir sama. Raga baru sang raja akan dipertemukan kembali dengan titisan raga baru dari sang permaisuri. Dan akan dipersatukan kembali ke dunia di zaman dan waktu yang berbeda. Walaupun mereka terpisah, sejauh apapun dan apabila sudah mempunyai pendampingnya, mereka akan tetap bersatu, melalui jalan yang sudah ditakdirkannya berdua. Titisan seorang raja sudah pasti memiliki dan didampingi istri batinnya, karena seorang raja pada umumnya, seorang spiritual yang mumpuni atau linui, seorang yang sakti mandraguna, karena beliau sering laku tirakat puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.